Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat angler dan sobat adventure? Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Mengawali awal tahun 2026 ini, saya akan membuat satu segmen lagi, yaitu segmennya bisa unboxing, terus bisa review dan bisa juga bedah. Nah, kali ini saya rencananya di konten kali ini saya ingin membongkar satu reel yang sudah setahun saya pakai. Nah, ini reelnya salah satu reel legend dari brand Hinomiya. Namanya Hinomiya Genetik, itu yang ukuran 5000. Jadi saya akan bongkar setelah pemakaian kurang lebih setahun. Terutama saya sering pakainya di laut Sukabumi, di Pelabuhan Ratu, dan yang terakhir pernah saya pakai itu di Tanjung Kait. Jadi kita akan bongkar dalamannya seperti apa nih joran legend dari Hinomiya ini. Tuh. Sebelum kita bongkar, saya kedatangan satu paket dari TikTok Shop. Kita bongkar dulu paketnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk paketnya itu apa nih? Wow, Relic Nusantara. Mungkin ini bonusnya ya. Bonusnya itu ada benang nilon 40 lb. Wah, kecil-kecil cabai rawit nih. Jadi saya kedatangan esen untuk mancing di laut dari Fish Track esen. Jadi rencana saya kan mau mancing di Tanjung Kait. Rencananya minggu-minggu ini nanti saya akan buat konten jadi mancing pakai esen dan mancing nggak pakai esen. Kita akan buktikan apa benar sih esen itu bisa mendapatkan peluang strike lebih banyak. Untuk brandnya ini Fish Track dari apa nih? Untuk ukurannya 100 mili. Nanti kita cek aja esennya, atau langsung aja nih kita buka, kita unboxing esennya. Seperti apa sih dalamnya? Itu ada logonya juga. Simpan dulu. Untuk esennya esen semprot ternyata. Jadi tinggal disemprot aja ke umpan. Kalau mau mancing di laut, ini khusus di laut ya, esennya tinggal disemprot ke umpannya, terutama untuk umpan sejenis ikan atau udang, untuk mancing-mancing ikan-ikan pelagis atau ikan-ikan predator. Oke, nanti kita tes esen ini di konten berikutnya. Dan ini bonusnya senar dari Relic Nusantara Trink nilon 40 lb 50 meter, kecil-kecil 50 meter nih guys. Oke, saya singkirkan dulu. Kita lanjut ke konten yang utama. Kita akan bongkar reel dari Hinomiya Genetik. Ini saya singkirkan dulu ya. Untuk untuk dusboxnya seperti ini. Hinomiya Genetik 5000. Jadi gear rasionya 5.1.1. Ball bearingnya 7+1 ball bearing. Jadi satu lagi itu ball bearing yang di tengah. Lane capacity-nya seperti ini, kalian lihat aja sendiri. Tuh, tidak ada ini embel-embel lagi. Dalamnya juga tidak ada. Ini ada skematiknya. Skematiknya seperti ini. Jadi kalau yang kalian mau beli part-partnya, saya nggak tahu nih partnya ada atau enggak, tapi ada nomor-nomornya tuh skematiknya. Nah, ini ada
tulisannya, keterangannya. Ini partnya, ini keterangannya. Nggak ada apa-apa lagi sih, cuma plastik aja kemarin saya dapatnya. Jadi untuk reel ini saya beli kemarin di Dapur Mancing. Di Dapur Mancing itu di bawah 100.000. Jadi reel yang murah sekali. Untuk sekelas reel 5.000 ini sebenarnya nggak untuk di laut sih reel seperti ini. Cuma nanti kita lihat aja part-partnya. Saya beli sekitar 95.000 di Dapur Mancing. Jadi saya ngetes beli di Dapur Mancing, akhirnya datang sih sekitar 3 hari. Nah ini reelnya. Oke, mari kita bongkar reelnya. Ada pisau nih, bahaya juga. Kita singkirkan dulu. Ini saya udah siap timbangan, terus magnet, terus ada kunci-kunci buat membuka reelnya. Oke, langsung aja kita bongkar. Pertama kita buka dari bagian handle-nya. Untuk handle-nya dia belum screw in power handle, belum screw in handle maksudnya. Tapi dia udah power handle. Tuh masih model-model lama, namanya Reel Legend seperti ini. Masih model lama reelnya. Bahannya ini aluminium, untuk ininya plastik. Ininya besi. Besinya nempel ya, nempel di magnet. Oke, kita pisah-pisahin aja. Untuk tutup capnya sudah ada rubber sealnya nih yang warna merah tuh di dalam. Dia nggak nempel sama magnet, bahannya bagus. Lalu kita buka untuk spoolnya dulu. Suaranya nggak ada ya, ini udah saya bongkar sekali. Reelnya pernah saya bersihin, saya bongkar. Nah seperti ini reelnya. Tuh. Reelnya benar-benar klasik. Reel zaman dulu seperti ini. Tuh. Mantap ya. Kita cek di bagian spoolnya dulu. Tuh, untuk spoolnya masih oke nih, masih bagus, tidak ada tanda-tanda karat. Kita cek. Oh, ternyata dia udah stainless. Untuk ininya bahannya bahan besi seperti stainless. Dia benar-benar nggak nempel. Dari baut sampai ininya dia nggak nempel ya. Cakep banget. Reel murah dengan kualitas yang bagus. Ditutupnya aja udah anti nempel. Nah, spoolnya juga tebal banget nih, bahannya aluminium, tebal banget tuh. Untuk klikernya masih kliker dulu. Terus ada ball bearingnya tuh di dalam satu. Di dalam spoolnya ada satu ball bearing tertutup kayaknya tuh. Terus ada ininya juga tuh, harus dibuka dulu kalau mau ngelihat. Ntar kita buka ya. Kita buka bagian depannya dulu aja. Saya ambil alat dulu. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Ini drag washernya kita cek. Wah masih bagus dalamannya. Padahal saya pakai ke laut mulu nih. Pokoknya terakhir saya bongkar sekali aja nih ke laut. Tuh, untuk bagian dalamnya seperti ini. Ada 1, 2 standar ya, ada 3. Cuman masih menggunakan bahan velg. Bahan velgnya 3, terus ininya drag washernya ada 4. Nah kita cek untuk drag washernya dia nempel atau enggak ke magnet. Tadi mana ya? Saya lupa tuh magnetnya tadi mana ya. Nempel ternyata. Untuk drag washernya kita cek. Nah ini kan nempel.
dia nempel kenceng banget tempelannya. Dia ternyata bahannya stainless steel, dia tidak nempel tuh nempelnya nempel karena lengket aja tuh, dia tidak nempel tuh, dia tidak nempel tuh, tidak ada yang nempel. Nempel cuma nggak terlalu kuat sih nempelnya tuh. Kalau ini kan kuat banget tuh nempel, ngangkat. Bahannya cukup bagus juga, di real harga under 100 ribuan di Dapur Mancing dulu saya beli. Oke, kita lanjut lagi untuk bagian dalam ini nih. Jadi di dalam spool tengahnya ada satu support ball bearing, unik juga ya, ada satu. Coba saya congkel dulu. Tuh ada satu buah ball bearing tertutup, ball bearing tertutup satu buah. Mantep ya tuh, canggih juga. Kita taruh sini aja, kita geser ke sini semuanya. Sampai hilang ini part-partnya. Kalau ininya nempel ya, ininya nempel nih, masih besi. Untuk ininya nempel juga, dia masih bahan besi, kencang juga nempelnya tuh. 3 valve dan 4 washer. Untuk klikernya masih model jadul seperti ini tuh. Ada satu washer, dan ini klikernya dia nempel ya tuh, nempel. Terus ini ada bell armnya, dia bahannya bagus, tidak nempel, stainless atau aluminium nih. Untuk mansapnya dia nempel tapi nggak terlalu nempel banget sih, nempel juga sih dia tuh. Terus untuk ininya kita buka rolling, kita buka bagian ininya nih, pasti saya lupa namanya. Di sini kita cek, dia ada satu ball bearing, tuh, keras juga nih, sudah agak kering nih. Ntar kita kasih pelumas aja di ball bearingnya, sudah agak kering. Tuh, kita buka satu buah ball bearing tertutup. Ini ada busingnya juga, busing bahan plastik. Ini ball bearing tertutup, cuman udah agak kering. Dia nempel ya, masih nempel di magnet. Oke, nanti kita bersihkan. Terus kita buka bagian rotornya. Ini ada baut satu. Kita buka dulu baut. Ada kunci, kita buka dulu kuncinya. Nomor 12. Cukup besar nih murnya. Dia sih ini sepertinya dari brass bahannya, atau bahan kuningan. Tuh, bener bahan kuningan, dia nggak nempel di magnet.
aman. Oke, ini kita buka rotornya. Rotornya seperti ini. Ini ada besi di tengahnya. Dia nempel ya, besinya masih nempel. Sangat kuat nempelnya juga. Kita pisahkan. Nah, ini bagian main gearnya dan main shaftnya kita akan bongkar. Oke, sebelum kita bongkar reelnya, kita ngopi dulu buat semuanya, sambil nyantai-nyantai aja kita bongkarnya. Mantap. Oke, kita lanjutkan pembongkarannya. Kita buka di bagian ininya. Bautnya ada 3, seperti rel-rel pada umumnya. Sudah setahun ini reel kita gunakan, dan mainnya dia di main saltwater. Tapi reelnya nggak ada embel-embel SW nya, kita gas aja ya, seadanya aja kita mancing. Nah, ini sudah saya buka, kita cek dulu untuk ininya dia masih nempel atau tidak. Untuk ininya nempel banget tuh. Untuk baut-bautnya juga nempel, cuman gak terlalu nempel ya untuk baut-bautnya tuh. Kita taruh sini, kita pisahkan. Kita lanjut lagi di bagian ininya, kita buka dulu nih pernya biar tidak mental ya. Kalau udah mental repot nanti switchnya nggak berfungsi kalau kita buka. Ini udah saya buka. Oke, tuh sip. Kita taruh aja di sini. Untuk bagian dalamnya atau bagian switchnya masih sangat bagus nih. Tuh, masih bagus banget. Oke, kita bongkar aja bagian main gearnya dulu biar gampang nantinya. Oke, untuk bautnya sudah saya buka, ada 4 buah baut di luar. Kalau nggak salah ada 1 baut lagi di bagian dalam. Nah, ini dia. Kita buka lagi satu lagi nih, 1 baut. Obengnya kurang kecil sedikit, bisa sih, aman. Total bautnya ada 5 ya. Langsung aja kita bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah kita buka semua. Nah, seperti ini. Untuk penampakannya bagian dalam, ini ada main gearnya, ini main shaft, lokomotif, dan di bawahnya ada gigi mataharinya. Pinion gearnya berbahan kuningan, ininya sisanya berbahan zinc. Berbahan zinc tuh untuk sisanya. Oke, kita buka dulu bagian di lokomotifnya biar kita bisa tarik untuk main shaftnya. Bismillah, kita taruh di sini. Oke, kita tarik aja langsung main shaftnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti ini. Untuk main shaftnya, tuh main shaftnya seperti ini.
Kita cek untuk bahan mansardnya, dia sudah masih nempel, cuman gak terlalu nempelnya ya, masih nempel dan gak terlalu nempel. Nanti kita bersihkan. Terus ini switch anti reverse nya support 2 buah ball bearing. Tuh, ball bearingnya ball bearing tertutup, satu di belakang, satu terus di depan ada satu. Tuh ada 2 buah, ukurannya sama. Terus ini penahan ball bearingnya. Terus ini switchnya, switch anti reverse. Dia udah agak mulai berkarat tuh. Nanti kita bersihkan aja. Kita taruh sini dulu. Ini bushingnya seperti ini, ada satu. Untuk pinion gearnya berbahan brass atau berbahan kuningan. Tuh, aman. Sudah agak hitam-hitam juga nih, saya bersihkan juga nanti. Kita lanjut ke bagian, nah untuk bagian ininya dia bahannya berbahan karbon plastik, cukup keras juga. Nah ini main gearnya kita buka dulu. Bismillah, agak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ini main gearnya standar ya, untuk main gearnya berbahan zinc. Terus ini bawahnya juga dia berbahan zinc. Nah ini untuk giginya ada yang patah satu. Seingat saya dulu di Tanjung Kait saya narik batang pohon, kemungkinan ini kali yang menyebabkan. Berat banget itu batang pohon, sampai ada yang bagian handle-nya ada yang pecah di sini tuh satu. Mungkin ini juga bisa dari itu disebabkannya. Tapi masih aman, masih lancar jaya. Nah ini ada support 2 buah ball bearing di bagian kiri kanan handle-nya sih standar. Cuman sudah agak karat nih bagian yang dua-duanya sih tuh, ntar kita bersihin aja. Untuk main gearnya masih bagus, masih aman. Terus ini bagian dalamnya juga masih bagus, masih aman. Tinggal kita tambah grease aja. Oke, demikian untuk pembongkarannya. Kita langsung lanjut aja proses perakitan dan pembelian grease. Nah untuk grease-nya saya sudah beli. Nah untuk grease-nya saya dari produk Kenzi. Ini sudah setahun nih, masih awet banget. Nah ini masih ada tuh. Untuk grease-nya masih ada dari Kenzi tuh, masih awet. Saya rekomendasi buat kalian yang mau beli grease merek Kenzi nih. Agak mahal sedikit tapi cukup bagus. Dia ada 2 untuk oil dan untuk grease reel-nya. Tuh ya. Ini buat ball bearing, buat line roller, di sini untuk gear dan drag washer. Oke, kita lanjut. Untuk pembersihannya kita pakai tisu aja, kita lap-lap karena tidak terlalu parah. Tidak terlalu sampai menggumpal ya. Untuk bagian-bagian dalamnya tuh biasanya kan kalau yang jarang dipakai, jarang dibersihkan, dia menggumpal sampai hitam. Ini aman sih, tinggal pakai tisu aja. Saya skip dulu, nanti kita lanjut lagi pas perakitannya. Oke, saya habis kasih grease sama oil tadi sedikit di bagian gear dan di bagian di bagian line roller
dan di bagian line roller, di bagian ball bearing dan bagian grease kita lanjut tutup. Kita tinggal tutup aja nih bagian sininya. Tuh. Yang baru gabung, selamat datang di channel ID Adventure. Jadi saya ini lagi bongkar reel. Jadi setahun saya pakai reel udah dua kali bongkar. Pertama itu ya 6 bulan yang lalu. Terus ini kita bongkar lagi yang kedua pas di awal-awal tahun baru. Ternyata dalemannya masih sangat oke, walaupun dipakai buat ke laut dan tanpa embel-embel reel SW. Yang penting perawatannya sih untuk reel itu, walaupun reel semahal apapun kalau nggak pernah dirawat, dibersihkan, apalagi dipakai ke laut, kayaknya akan rusak juga, akan berkarat juga. Jadi saya punya segmen baru di awal tahun 2026 ini. Untuk segmennya bisa unboxing, bisa review, dan juga bisa bongkar seperti ini. Ya tidak bete atau kekurangan konten lah, saya nambahin segmen. Tuh, sudah saya pasang semua, sudah aman, tinggal kita lanjut aja pemasangan. Apa nih, berarti sekarang pemasangan rotor. Nah, ini rotornya kita pasang dulu. Bismillah. Oke. Terus ininya, murnya. Sebentar, saya kasih oil dulu nih. Tengahnya belum saya kasih oil. Oilnya saya pakai brand dari Kenji. Tuh. Karena cukup bagus, awet. Saya sudah pakai setahun masih ada. Tuh, mantap. Kita kasih baut lagi. Terus kita kencengin untuk kuncinya, kunci 12. Kunci 12. Oke, cukup. Tuh, masih sangat smooth. Tuh. Masih sangat-sangat smooth untuk reelnya. Lanjut kita pasang line roller. Tadi line rollernya ini belum kita elap nih, tadi saya elap dulu. Bentar. Ini ada bushingnya, terus ada satu support ball bearing tertutup. Kita akan pasang. Kita kasih oil dulu, cukup lah, masih bagus di bagian sininya. Langsung kita kencengin aja. Oke, sudah, mantap. Lanjut kita pasang bagian spoolnya. Tadi ini ada ball bearing di dalam, saya kasih oil sedikit di bagian sininya. Terus kita masukin lagi ball bearingnya. Aduh. Oke. Tuh, sudah. Kita kasih oil lagi. Terus kita
tutup, kita tutup lagi. Bismillah. Oke, sudah kita tutup. Kita lanjut pasang. Ini masih ada grease-nya beberapa nih, saya kasih grease lagi sedikit aja paling cukup. Oke, kita pasang, terus kita kasih grease lagi sedikit aja, terus kita masukkan velg. Kita kasih grease lagi sedikit tuh velgnya, dikit aja. Kita kasih lagi ini, kita kasih grease lagi, kita kasih velg, kita kasih grease lagi, kita kasih ini lagi, kita kasih grease lagi, kita kasih velg lagi, kita kasih grease lagi, kita kasih nih, kita tutup terakhir tuh, mantap. Kita kasih grease lagi sedikit. Oke, langsung kita tutup dengan ini penutupnya. Oke, sudah kita langsung tutup aja seperti ini. Sudah. Oke, saya lupa klikernya belum dipasang. Oke, udah selesai. Kita tuh cukup smooth banget kalau menurut saya. Dengan reel harga 95.000 saya beli di Dapur Mancing. Tuh, tidak kalah dengan reel Sultan Stella Shimano. Oke, ini dia dusnya. Cukup sekian di segmen bedah reel kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Ade Adventure. Next kita akan mancing di Tanjung Kait rencananya. Saya mau ke Tanjung Kait sama salah satu YouTuber asal Depok. Insya Allah mudah-mudahan jadi kita mancing, karena udah lama nih, udah berapa bulan gak mancing di Tanjung Kait. Oke, demikian informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.